Ini sudah semakin sore. Diminum Pak, santai aja. Iya. Ini sambil dimakan. Sudah semakin. Kopinya sampai dingin. Bikin yang hangat lagi Pak. Iya. Lah, Mbak, lah. Kopi. Kopi panas. Kemarin setelah penanya tersebut, setelah Eni penanya itu, Alia, itu seharusnya kan saya yang menanggapi Pak. Atau jenengan. Kok malah BKPH yang menanggapi, malah bercerita tentang pengusulan. Banyuglugur dulu pada 2020 sudah mengusulkan PS. Dan saya juga ingat itu ada 11 pemohon kayaknya, dan termasuk saya juga. Itu dianggap tidak ada realisasi sama BKPH, itu gimana tanggapannya Pak? Kalau yang perlu kami sampaikan, mohon izin, terkait regulasi masalah PS, mohon maaf, di sini untuk Banyuglugur itu sebenarnya LMDH-nya, Ketua LMDH ini sudah mengajukan untuk waktu itu program PS. Kalau saya tidak salah, saya masih baru-baru di sini. Tahun 2020. Ya, saya sudah mengajukan. Kenapa sampai saat ini? Karena rentetan pengajuan PS, baik skema Kulin KK maupun IPHPS, ini begitu dikirim data kita ke sana, ini akan ada turun dari Kementerian LHK untuk melakukan verifikasi. Mohon maaf Bapak-bapak, pernah saya sosialisasi di rumahnya Bu Ketua LMDH, saya menyampaikan, saya pelaku utama pendampingan penyerahan SK IPHPS tahun 2016-2017 oleh Pak Jokowi di Probolinggo Praniwetan. Saya pelaku utama karena pada saat itu saya menjabat sebagai KSS PHBM KPH Probolinggo. Saya selama 3 bulan mempersiapkan, selalu siang malam saya bersama Kementerian LHK melakukan verifikasi. Ingat, yang menjadi anggota pemegang SK, ingat tanda kutip bukan SK, bukan sertifikat, tapi SK. Itu satu, pemilih verifikasinya dari kementerian. Satu, betul-betul warga itu adalah masyarakat desa itu yang diajukan. Tidak boleh dari luar desa. Itu satu. Nomor 2, betul-betul petani yang membutuhkan. Kalau seumpama ada pegawai, itu langsung dicoret. Atau ada masyarakat yang mengajukan, ternyata dia sudah usahanya sudah punya toko, punya kendaraan, itu dicoret. Nggak boleh. Jadi memang betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Itu waktu itu PS. Nah, kenapa pada 2000 kita mengusulkan sampai saat ini belum ada tindak lanjut? Karena ada regulasi lagi yang nantinya akan diluncurkan ya KHDPK ini. Kenapa? Karena KHDPK ini yang ditetapkan KHDPK itu langsung pemantauan dan yang akan mengelola adalah Kementerian LHK. Yang di luar KHDPK ini adalah kewenangan perhutani. Maka sehingga perhutani pun sudah menyiapkan skemanya. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dan itu semua sama. Tidak ada mulai dari awal juga dari PS itu tidak ada janji kamu kumpulkan nanti jadi sertifikat, jadi apa itu tidak ada. Jadi murni
sama seperti bapak-bapak yang melakukan sejak dulu. Apa pernah hutan ini dikerjakan mulai dulu? Saya yakin bapak-bapak tidak ada gangguan. Ini pemerintah mengusahakan bagaimana supaya ada legalitasnya. Ingat, tanah perhutani itu hanya selaku hak pengelola, bukan yang punya tanah. Yang punya tanah itu adalah Kementerian LHK. Jadi saya minta untuk program KHDPK, kami sampaikan di sini secara resmi perhutani itu belum menerima pelimpahan itu. SK memang sudah diterbitkan, tapi lokasinya belum tahu di mana. Jadi itu Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menanggapi apa yang penyampaian kemarin itu bukan ada realisasi begitu ya. Memang begini prosedurnya, kalau usulan Kulin KK itu ada lewat perum berutani, dari kelompok ke berutani atau salah satu pihak kemudian disampaikan kepada kementerian. Permohonannya begitu. Iya. Kalau ke IPHPS bisa langsung. Tetapi sebenarnya kalau Kulin KK itu dipersulit oleh perum berutani, menurut peraturannya waktu itu ya, itu boleh dimohonkan langsung kepada kementerian. Nah, pertanyaannya sekarang ini memang harus fair, harus transparan dan harus dijelaskan. Termasuk Kementerian KLHK harus menjelaskan apakah permohonan dari LMDH Kulin KK itu yang memohon kepada perum berutani itu sudah masuk semuanya kepada kementerian. Bahasa yang disampaikan oleh Pak Asper kemarin itu seolah-olah data permohonan sudah kepada KLHK dan prosesnya di tangan KLHK. Dan ini kan sama saja dengan menuduh bahwa Kulin KK permohonan itu lambat karena tidak ada proses dari KLHK. Misalnya seperti itu kan? Ya, kan terkesan begini Pak, setelah data-data itu dikirimkan, ternyata tidak ada tindak lanjut. Nah, itu kan begitu. Iya. Nah, itu dikirimkan kemana? Apakah memang benar oleh perum berutani diajukan kepada kementerian? Ataukah diendonkan? Ini kan serba tidak transparan. Iya. Untuk mengklarifikasi ini seharusnya KLHK menyampaikan bahwa permohonan yang dari perum berutani SK Kulin KK yang belum diproses adalah ini loh, bla 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 bla. Jumlahnya sekian dari desa ini. Jadi clear. Sehingga terkesan perhutani tidak berlindung kepada yang namanya tadi itu, seolah-olah data sudah dikirimkan. Iya. Kalau sudah dikirim, kalau belum dikirimkan gimana? Ya tidak bisa diharap. Menurut saya sebenarnya LMDH itu yang harus minta klarifikasi. Iya. Langsung pada kementerian, apakah permohonan kami lewat perum berutani itu sudah diproses atau sudah di meja jenengan Bu Menteri, supaya memastikan itu masuk atau tidak. Tapi kalau tidak, supaya informasinya tidak ngibul-ngibul terus. Tapi kalau tidak ada yang memfasilitasi, kita tidak bisa menembus kementerian. Nah, katanya kalau kita memfasilitasi katanya ilegal. Iya. Pokja PPS yang masa berlakunya habis katanya. Iya. Kan begitu lagi tuduhannya kan? Iya. Dan itu bukan hanya satu instansi yang menuduh kayak begitu. Ya oknum-oknum yang di zona nyamannya mempertahankan itulah yang mencoba supaya informasi yang pure itu tidak tersampaikan kepada masyarakat. Coba itu dikejar itu. Iya. Permohonan-permohonan yang lewat perhutani terkait dengan SK Kulin KK itu. Bagaimana prosesnya? Mandek apa di KLHK? Berarti kalau ini tuduhannya ke KLHK loh ini. Iya. Berarti kalau yang lewat swasta yang langsung ke KLHK itu bisa diharap ya Pak? Bisa diharap karena kita bisa menanyakan langsung. Gimana bisa dilanjut atau tidak? Oh tidak Mas. Kemarin yang 11 yang dari situ Bondo yang tidak melewati perum berutani ada perkembangannya. Kalau ditanya ini karena COVID, karena menunggu kan jelas. Ya. Tapi sudah terregisterkan sebagai pemohon sudah selesai kan? Iya. Kan kita tinggal menunggu prosesnya. Terus begini Pak, Gimana? ini Bapak BKPH, Pak Asper, ini kan pegawai perhutani.
sedangkan kesannya menuduh KLHK itu mengabaikan. Itu jelas. Terus bagaimana tanggapan KLHK nanti? Iya, terserah KLHK dong. Kan terkesan KLHK itu mengabaikan permohonan. Betul. Tapi padahal permohonan itu belum tentu nyampe ke sana. Betul. Ini kan sebenarnya kan langsung ke KLHK semua tuduhannya kan? Iya. Permohonan dari semua LMDH itu, kalau bahasanya ini sudah dikirim data-datanya. Kita nunggu proses. Iya bener tah itu masuk ke KLHK. Ya, jangan-jangan ditumpuk. Bahasanya kan begini lagi, Pak. Ini sudah dikirim karena ada regulasi baru yang ini tidak diteruskan. Kan bahasanya seperti itu. Ya bisa jadi begitu. Tapi itu kan harus fair. Ya. Harus dijelaskan gitu loh. Ya. Sehingga masyarakat itu ada kepastian, nggak janji-janji. Ini masih ditagih terus sebenarnya sama LMDH itu. Gimana tuh proposal kulin kakak saya? Dan sebagainya. Terus begini, Pak. Saya melihat ngopi dulu. Iya, monggo sambil ngopi. Sampai belum ngopi. Iya. Saya lihat di YouTube keterangan Dirjen Min LHK itu tempat-tempat yang sudah diusulkan kulin KK atau IPHPS itu secara otomatis akan bertransformasi menjadi KHDPK selama 1 tahun. Oh, itu begini keterangannya. Begini ya. Ya. Jadi pasca ditetapkan areal KHDPK, kemudian ada areal yang sudah berizin PS, maka ini berproses bertransformasi dari IPHPS atau SK Kulin menjadi 3 skema tadi itu. Tinggal milih nanti HTR, hutan tanaman rakyat skemanya, atau hutan kemasyarakatan atau hutan desa. Bagi yang sudah ber-SK Kulin, berizin ya, dan ber-IPHPS. Jadi pasca ditetapkan itu, harapannya itu segera bertransformasi. Oh, jadi kalau masih tahap pengusulan belum bisa secara otomatis? Otomatis. Oh. Kalau sudah pengusulan, kalau permohonan, itu prosesnya langsung otomatis. Oh, beda ya, Pak? Beda. Jadi ini kan begini, karena ini kekhususan karena ada perubahan transformasi tadi itu, tetap harus berproses. Tapi kalau permohonan tadi itu ada 2 kemungkinan. Kalau diproses PS, maka masuk KHDPK. Jika tidak masuk KHDPK, ya tidak diproses, gitu loh maksudnya. Bisa dipahami? Yang permohonan loh ya. Tetapi yang sudah berizin SK Kulin dan IPHPS itu otomatis. Loh, kok ada Pak? Ini semakin menarik. Kok ada permohonan? Ini ada yang diproses, kok ada yang tidak? Ada, manakala begini. Itu kan ada verifikasi nanti di lapangan. Apakah ini masuk areal KHDPK atau tidak? Nah, kalau tidak, ini sebenarnya posisinya seperti apa? Posisinya memenuhi syarat masuk KHDPK atau tidak? Kan begitu pertimbangannya. Kalau tidak, tentu tidak akan dilanjut prosesnya. Tetapi kalau ini memenuhi syarat ketentuan yang masuk KHDPK, tentu KLHK kita berharap diproses dengan regulasi yang terbaru. Terus syarat-syarat untuk masuk ke KHDPK itu apa saja? Salah satunya hutannya rusak. Kemudian masyarakat sudah membuat hutan lestari di situ. Itu yang saya ceritakan tadi itu. Kelihatannya hutannya itu tidak rusak, bagus. Dari atas dilihat bagus gitu kan. Tapi masyarakat sudah 10-15 tahun dengan kesadaran mereka membangun hutan, menjaga hutan, memanfaatkan hutan. Masa mau dibiarin saja? Di bawahnya nanam kopi ya. Nanam kopi misalnya kayak begitu. Itu kan yang ini kadang-kadang yang jadi jangan dikira nggak berebut, ini loh. Ini berebut ini. Itu yang terjadi. Maksudnya berebut ditetapkan KHDPK atau tetap dikelola oleh perhutani. Itu kan begini, Pak. Kalau yang atas, kalau tanaman kayunya itu rimbun, terus bawahnya kopi, itu biasanya terjadi di hutan lindung atau tempat-tempat yang tinggi. Terus kalau tempat yang rendah dan itu hutan produksi, biasanya jati, Pak. Kalau jatinya bagus, itu apa masuk? Apa bisa diusulkan ke HDPK? Kalau itu ditetapkan dari awal bisa. Tetapi kalau nanti itu prosesnya tadi itu kan, kalau misalnya itu tidak masuk gitu ya,
Setelah overlay petanya itu tidak masuk, maka akan diverifikasi di lapangan. Apakah benar nih ini masyarakat membutuhkan? Iya. Contohnya yang diam itulah yang kemarin kita lihat itu. Iya. Oh, itu jagung semua. Berarti kan masyarakat butuh makan di situ. Iya. Sumber pendapatan yang lainnya nggak ada. Kalau sebenarnya kan begini, Pak. Ini masyarakat butuh untuk bercocok tanam di tempat ini butuh. Cuman di sana ada tanaman jati dan setelah kita mohon kepada perhutani, ini belum nyampe umurnya, Pak. Nanti kalau sudah nyampe umurnya dipotong, sampean boleh nanam jagung, saya nanam jati. Nah, karena di sana masih jati, sementara kita juga butuh bercocok tanam di sana. Apa boleh diusulkan itu? Kalau diusulkan sih boleh, tapi kan begini, Mas. Jadi proses yang saya pahami, perhutanan sosial itu bukan berarti serta-merta merubah. Setelah ini ada tanaman pohon kemudian ditebangi, bukan seperti itu. Enggak. Jadi karena dia butuh tanaman di bawah tegakan, kemudian berproses sebagai sumber mata pencaharian, begitu. Jadi bukan serta-merta misalnya ada tanamannya kemudian kalau itu diloloskan misalnya kemudian ditebangi jadi enggak. Justru yang hutan-hutan yang sudah rapat dipertahankan kemudian kita mengoptimalkan pemanfaatannya, yang sudah gundul-gundul silakan optimalisasi dikembalikan dengan jaminan. Perkaranya kan begini. Kalau tidak ada jaminan, jenengan nanam pohon, Iya. tidak ada legalitas yang jelas, apa mau sampai? Enggak mau. Inilah yang sebenarnya yang sedang yang dengan perhutanan sosial agar masyarakat itu ada jaminan. Setelah menghijaukan hutan, dia ada jaminan tidak dipindah-pindah, tidak diusir. Iya. Secara hukum sah. Kan sebenarnya perhutanan sosial kan begitu itu. Atau mungkin diusulkan dengan skema seperti ini, Pak. Karena di sana hutannya masih utuh, jatinya kita usulkan penanaman empon-empon di bawah tegakan, cuma itu diplot sesuai KK, 2 hektar per kakak. Setelah nyampe daurnya, itu dipotong oleh perhutani, karena itu masih aset perhutani. Mungkin ada sharing untuk kita karena yang menjaga. Itu yang kita tidak tahu, Mas. Regulasi yang seperti apa yang akan dibuat. Tapi yang jelas, apakah nanti itu bermitra, apa bahasanya itu bermitra menjaga aset perhutani atau dengan kebijakan yang lain, kita juga tidak tahu itu. Ini kan yang belum turun adalah teknis KHDPK-nya, KHDPK yang kita tunggu. Kalau secara payung umumnya itu sebenarnya sudah kita bisa acu itu. Iya. Apa saja sih area yang KHDPK kriterianya, bla 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 bla. Udah ada semua. Cuma teknisnya seperti apa pengelolaannya, kalau ada aset perhutani bagaimana, kalau bagaimana, itu nanti diatur sebenarnya. Sebenarnya diatur semua dalam ruang peraturan gitu. Oke, terima kasih atas waktunya, sudah sempat main-main ke sini. Ya. Sama-sama, saya sudah diterima. Udah makan sama sambal tadi ya. Enak banget itu. Iya, itu. Terima kasih.